Kalau ada orang taubat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Bismillahirrahmanirrahim. Ada fajar yang istimewa. Saking istimewanya, dia beriring dengan 9 sampai 10 malam sebelumnya. Di fajar ini letaknya di waktu yang ke-10. Di sebelumnya istimewa, 9 harinya. Di 9 hari sebelumnya istimewa, tambah malamnya malam 10, tambah fajarnya besoknya yang ke-10. Ya, dalam bahasa Arab, kalau kita ingin katakan 9 hari, tis'a ayyam. Kalau kita ingin katakan 10 malam, layalin asyr. Maka ketika disandingkan fajarnya ini di fajar ke-10, ada 9 hari sebelumnya, malamnya 10. Kan 9 hari, malam ke-10, fajarnya tiba di hari ke-10. Maka kita katakan wal fajr walayalin asyr. Kata Allah, ada fajar yang istimewa di hari ke-10 diikuti 9 hari sebelumnya. Jadi secara singkat 10 harinya istimewa. Apa yang istimewa di 10 hari itu? Ya kita kembalikan ke hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 518. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Paham? Belum. Saya jelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyampaikan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah Anda temukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Di setiap tahun, setahun, Anda tidak akan pernah temukan yang istimewa dari itu semua, kecuali ada tingkat paling istimewa tertinggi. Jadi nanti di bawah itu ada lagi yang lain. Ya, termasuk nanti misalnya Ramadan, ada yang lainnya. Tapi yang paling istimewa, yang ini. Yang ini paling istimewa. Apa yang istimewa itu? Kalau Anda kerjakan ibadah di dalamnya, maka status ibadah itu langsung naik, dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum di luar yang ini baca Al-Quran diterima berpahala, alhamdulillah, tapi belum tentu bacaannya dicintai oleh Allah. Anda sholat diterima, alhamdulillah ada pahala, tapi belum tentu sholat itu dicintai oleh Allah. Beda, ya, antara diterima dengan dicintai itu lain. Ya, makanya ada orang yang menikah tapi tidak ada rasa cinta. Ya, ada orang yang mencintai tapi kemudian dari rasa itu turun rasa-rasa yang lainnya, beda. Tapi kalau kaidah hubungan dengan Allah itu nggak bisa diukur dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi dosanya akan digugurkan seluruhnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Dia bukan diberikan mobil, kendaraan, rumah jadi luas, kedudukan jadi tinggi. Jadi kalau Anda misalnya bekerja, kemudian ada promosi jabatan kemudian naik, jangan disimpulkan dulu Allah cinta dengan Anda. Kalau saat yang bersamaan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi memang tinggi, tapi maksiatnya juga semakin meningkat. Bersamaan dengan kedudukan meningkat, maksiat semakin tinggi. Ya. Itu artinya ada yang salah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qur'annya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah. Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah, taubat tu faman taba wa aslah. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa, tobat diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Dia nggak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, taubat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka, kan? Itu tandanya taubatnya. Ya, kalau taubat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, itu tandanya masih harus disempurnakan taubatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Itu belum sempurna. Jelas ya? Jadi keutamaan di hari ini, kalau kita beramal, statusnya langsung dicintai Allah. Artinya ada peluang untuk bertobat. Yang kalau tobat, seketika dosanya hilang semua.
Masya Allah, tidak ada yang paling menyenangkan berhadapan dengan Allah kecuali status kita itu bersih. Saya berapa pekan ke belakang ada di beberapa daerah, dan saya berikan pernyataan ini. Dan semua merasakan perasaan yang sama gitu. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Berjuang dengan kematian dalam melahirkan. Disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali. Setelah dewasa, Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu. Anda disebar sampai menyebar beritanya. Anda pencuri, Anda peminum, Anda pezina, Anda macam-macam dan sebagainya. Itu sudah menyebar dan dikenal. Sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda? Sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan. Enggak, saya mau sampaikan, berani nggak pulang natap wajah ibu Anda? Anda di Jawa, merantau ke Jakarta, berbuat onar di Jakarta, terkenal sampai ke Jawa, masih berani nggak pulang menghadap ibu yang melahirkan? Masih berani nggak menatap wajah ibu yang telah memberikan ASI kepada Anda? Nggak berani. Kalau Anda ingin kembali, Anda akan perbaiki diri dulu. Jadi lebih baik dulu, dikenal dengan baik dulu, pulang kepada orang tua, bangga orang tua dengan Anda. Bahkan seorang penipu pun, dia pasti akan menipu ibunya juga ketika pulang, nggak ingin disebut penipu. Dia ingin desain tubuhnya menjadi lebih baik. Seorang koruptor, pulang dia ke rumahnya, bertemu ibunya, statusnya akan dirubah dulu. Orang kaya yang dermawan nyumbang, mungkin harta itu dipakai dari hal yang buruk. Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan yang paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya akan dia pastikan keadaannya baik. Jadi kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang yang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan apa nggak malu nanti? Nah, itu nggak bisa kemana-mana lagi. Perhadapan Anda dan disaksikan oleh semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, penduduk langit dan bumi. Jadi kalau kita nggak bersihkan sekarang dan kita pasti pulang, mau kapan lagi kita bersihkan itu semua? Dan orang-orang duluan pulang. Saya tuh sering katakan, mungkin orang baik itu pulang untuk ditunjukkan pada kita, bekal mereka cukup. Waktu mereka sudah selesai. Kesalahannya mungkin sedikit, bekalnya terlampau banyak, tertutupi ridha Allah ada bagi mereka. Mbah Maimun Zubair Selasa kemarin. Sudah, alhamdulillah di Mekah dimakamkan di Ma'la. Al-Ustaz Arifin Ilham sebelumnya. Yang lain-lain sebelumnya, tokoh ulama orang-orang baik di hadapan kita semua. Mungkin ada juga yang tidak pernah tampil di bumi tapi populer di akhirat. Populer di langit. Mungkin ada ahli Quran di desa, ada ustaz yang sangat ikhlas yang tak pernah cari bayaran, yang dia di kampung-kampung, pulang duluan bekalnya cukup. Itu diperlihatkan kepada kita, viral di media sosial, bahkan nasihatnya diabadikan di YouTube, masuk ke WhatsApp. Itu untuk ngingatin kita, bukan hanya menyanjung mereka. Mereka nggak usah disanjung. Menyanjung orang baik, buang-buang energi, emang sudah baik. Yang jadi persoalan itu kita yang kurang. Di kalimat itu Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kenapa cuma masuk ke handphone Anda bukan ke handphone orang lain? Kenapa Anda bisa lihat padahal Anda mungkin bisa mengabaikannya? Itu kan pelajaran, kita akan di mana gitu. Dan kita mau kemana? Ini waktunya. Jadi kalau ada orang taubat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia beramal, status amalnya bukan 10, ingat, yang dituliskan bukan infak 700 kalau dituliskan. Kaidah amalan ketika dikerjakan 10 kebaikannya. Quran surah 6 ayat 160. Kalau dia infak 700 paling minimalnya. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau dikerjakan di hari-hari ini, semua naik statusnya setara dengan jihad fi sabilillah. Setara dengan jihad. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, ya dari awal sampainya sanggup kita baca, itu dari mulai baca satu huruf langsung ditetapkan jihad fi sabilillah. Mujahid. Kalau wafat syahid. Nun meninggal syahid. Masya Allah. Baru nun tuh udah syahid. Tapi ini nggak main-main, bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Ya, kapan Nabi mengarang cerita? Tidak ada. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Dan itu bukan kata-kata pujangga, bukan pengarang. Nabi yang sampaikan. Nah, kapan waktu itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Kita sekarang sudah masuk hari ke-7. Tinggal 3 hari lagi. Jadi yang belum kenal dengan kesalahan dirinya, ayo berkenalan.
kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, tobat dulu, tobat, kenali dulu. Ya, tanya keluarga, tanya teman, tanya kawan. Yang kedua, kumpulkan amalan karena rumusnya amal soleh. Al-amalu shalihu fiha. Amal soleh yang dikerjakan di waktu itu. Jadi bikin kurikulum dari sekarang. Kita akan ketemu lagi bulan depan insya Allah. Dan belum tentu juga. Dari sekarang tinggal 3 hari ini. Semua jenis sholat keluarkan, sholat apa saja. Demi Allah saya katakan, tolong 3 hari ini aja. Bangun tahajud, syuruk, duha, qabliyah, ba'diyah, rawatib, mutlak. Kerjain aja dulu. 3 hari ini, maksimalkan. Karena pahalanya besar. Dan belum tentu setelah 3 hari ini, selesai balik lagi ke konsep semula. Kalau mau lagi, tunggu tahun depan, kalau hidup. Kalau enggak, ya sudah selesai. Ditolong 3 hari ini. Makanya nanti hari ke-9-nya ada puasa, dikenal dengan puasa Arafah. Dan nanti tolong lihat supaya tidak terlampau panjang, tayangan-tayangan kami sebelumnya, saya sudah jelaskan kenapa disebut puasa Arafah. Apa bedanya dengan puasa lainnya. Ingat ya, yaumnya zaraf, mudhaf. Arafahnya mudhaf ilaih, menunjuk kepada momentum. Yaumnya hari pelaksanaan waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Arafahnya momentum, lihat orang yang wukuf di Arafah. Apa yang mereka kerjakan? Di puasa yang Anda kerjakan di hari itu sama persis pekerjaannya dengan orang wukuf di sana. Makanya ketika mereka orang wukuf istighfar, mengoreksi diri, muhasabah, introspeksi, kenali kesalahan, lalu mereka lontar kan, pergi ke Jamarat, ke Muzdalifah ambil batu, dilontar tuh. Ya, lontar nafsu yang tidak bisa terkendalikan. Hal yang besar yang sulit dikendalikan disebut aqabah. Kadang-kadang nafsunya dikendalikan, orang sekitaran mempengaruhi. Dia bisa mengendalikan diri, cuma istri kadang-kadang ngarahkan pada yang tidak tepat. Bapak kan bupati, udah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Masa camat sudah Ferrari, Bapak masih kijang? Tiap hari itu. Kadang istrinya yang bagus, jilbab sudah menawan. Suaminya kadang-kadang yang ngarahkan pada yang buruk. Papa ada family gathering mah, copot dulu kerudungnya jilbabnya walaupun cuma 30 menit. Itu wusta namanya, lingkaran sekitaran. Kadang diri kita baik, keluarga juga bagus. Cuma suami dapat tempat baru, dimutasi pekerjaan baru, bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Mulai diajarkan cara menyogok, mulai diarahkan pada korupsi, sesuatu yang jauh disebut dengan ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di sana melontar. Kejelekannya dilontar, sisa baiknya. Baik muncul. Jadi kalau yang buruk sudah hilang, yang baiknya muncul. Sesuatu yang baik yang muncul karena yang jeleknya telah hilang, lawannya hilang, itu disebut birrun namanya. Pakai tasydid, birrun. Marah hilang, sabar muncul. Sabar ini birrun. Tawadhu muncul, sombong hilang. Sombongnya dilontar, hilang. Tawadhunya muncul, birrun. Kalau dia melekat pada pelakunya, melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrurun. Maka dikenallah istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima bahasa Arabnya makbul, haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Begitu pulang jadi baik. Sifatnya melekat pada dirinya. Nah, yang di sana melontar, yang di sini puasa. Bukankah salah satu fungsi puasa mengoreksi diri? Ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, nggak harus tunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Senin di hari biasa bisa puasa. Kamis bisa puasa. Karena itu, hari ini tidak disebut tanggalnya, tapi yang disebut perbuatan orang wukufnya di Arafah. Siyam yaumi Arafah. Anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Kata Nabi, kalau orang benar puasa Arafahnya, dia koreksi dirinya di hari itu, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Makanya yang di sana tanggal 10 melontar, kita yang di sini menyembelih sifat-sifat hewani kita. Sama. Amarah yang berlebihan itu hewani. Coba lihat anjing, baru lewat udah menggonggong. Ya? Harimau belum lewat udah mengaum, marahnya berlebihan. Jadi kita sembelih itu tanggal 10, dan bacaan orang lontar dengan sembelih bacaannya sama. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi di sana hilang, di sini hilang, selesai. Nah, jadi kalau kita benar-benar puasanya tanggal 9, tanggal 10-nya bersih dari dosa. Ya, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayo kerjakan amal soleh, tingkatkan. Saya juga mengajak, dan saya mengajak pada pribadi supaya sama-sama. Ya, sama-sama baik. Mudah-mudahan kalau Allah perkenankan kita bisa ke surga bersama-sama insya Allah. Ya kalau Allah perkenankan insya Allah. Yang penting kita berusaha dulu, karena surga hak prerogatif Allah.
Ya, bukan ketentuan manusia. Kita hanya berikhtiar, Allah yang tentukan. Seperti apa yang Allah tetapkan, itu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala.